Reforming Heart hari keempat. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Tuhan membuang keluarga Eli. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel 2 ayat 27-36. Demikianlah firman Tuhan. Nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan. Bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu, ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelianku dan korban sajianku, yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu, demikian firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu tidak ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku di dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti." Hari ini kita merenungkan beberapa hal berikut dari bacaan kita. Pertama, ayat 23 mengatakan bahwa Eli sudah sering mendengar keluhan dari segenap bangsa mengenai kelakuan anak-anaknya. Ini merupakan cara Tuhan memberikan peringatan kepada Eli. Tuhan seringkali memakai instrumen sesama manusia untuk mengingatkan orang-orang yang ingin ditegurnya. Kita harus dengan rendah hati belajar peka mendengar teguran Tuhan melalui teguran orang-orang di sekitar kita. Eli mendapatkan teguran dari Tuhan melalui rakyat Israel. Rakyat menegur pimpinannya, jemaat menegur hamba Tuhannya. Mari belajar mendengar masukan yang sungguh-sungguh penting. Ada orang yang terus berbicara tentang hal-hal remeh yang bukan sesuatu yang dipentingkan oleh Tuhan. Tetapi ada juga suara orang yang meskipun datang dari golongan rendah sekalipun, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan teguran dari Tuhan. Hamba Tuhan harus belajar mendengar teguran dari jemaat. Dan orang yang lebih tua pun harus rela kalau Tuhan memakai anak muda untuk memberikan tegurannya. Pendeta Dr. Stephen Tong pernah mengatakan bahwa orang yang rela dikoreksi akan mempunyai hari depan yang lebih baik. Tetapi Eli tidak juga membereskan kerusakan rumah tangganya yang menyebabkan seluruh Israel terseret ke dalam dosa. Dia gagal bertindak keras kepada anak-anaknya. Maka suara berikut yang dia dengar bukan lagi teguran Tuhan, melainkan penghakiman Tuhan. Ayat 31-36 seluruhnya berisi keputusan penghakiman Tuhan bagi Eli. Apakah penghakiman Tuhan berarti akhir dari segalanya? Tidak, karena seringkali Tuhan memakai penghakiman untuk memberikan teguran dengan cara yang paling keras. Tuhan mengutus Yunus untuk berseru, 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Mari kita melihat kitab Yunus 3 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan.
Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ini adalah seruan penghakiman, tapi ternyata seruan ini diberikan Tuhan bukan sebagai pengumuman hukuman, melainkan teguran yang sangat keras. Bahkan Yunus pun sebenarnya diutus karena Tuhan mengasihi Niniwe. Mari kita melihat juga Yunus 4 ayat 10 dan 11. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Itulah sebabnya ketika Niniwe bertobat, Tuhan tidak lagi menghukum mereka. Mari kita melihat Yunus 3 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Maka sebenarnya Eli masih diberikan kesempatan untuk membersihkan Israel dari kebobrokan anak-anaknya. Tetapi reaksi Eli berbeda dengan reaksi para pemimpin Niniwe. Para pemimpin Niniwe dengan ketakutan memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berkabung, bahkan sapi pun disuruh berkabung. Mari kita melihat Yunus 3 ayat 6-9. Demikianlah firman Tuhan. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang yang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung, dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala, sehingga kita tidak binasa. Tetapi bagaimana reaksi Eli? Ketika peringatan Tuhan sekali lagi dinyatakan melalui Samuel, reaksi Eli seolah-olah mengatakan, biarlah. Atau, ya sudah, mau apa lagi? Mari kita lihat 1 Samuel 3 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Tidak ada kegentaran dalam diri Eli. Ayat 30 bagian akhir mengatakan suatu kalimat kesimpulan. Siapa menghormati aku, akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Inilah yang sebenarnya menjadi permasalahan sangat besar bagi Imam Eli. Siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati oleh Dia. Betapa lebih beratnya tuntutan bagi Eli sebab Tuhan sudah dahulu memberikan hormatnya kepada Eli dengan menjadikan dia imam. Ayat 27 dan 28 menegaskan kembali bahwa Israel adalah umat istimewa bagi Tuhan. Dan bahwa keistimewaan yang bahkan lebih besar lagi Tuhan berikan lagi bagi Eli untuk menjadikan imam atas seluruh Israel. Siapa yang diberikan banyak, dituntut banyak. Siapa yang dipercayakan banyak akan lebih banyak lagi dituntut. Mari kita melihat Lukas 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, dia akan menerima sedikit pukulan. Tetapi orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Tuhan menghormati Eli dengan menjadikan dia imam yang memimpin. Tuhan begitu memberikan penghargaan kepada orang-orang yang tidak layak. Eli dan juga nanti kita lihat Saul diberikan kemuliaan yang begitu agung. Tetapi diresponi dengan sikap yang sangat menghina Tuhan. Kita membaca bagian ini bukan untuk melihat dari jauh dan menghakimi Eli atau Saul, tetapi supaya kita merenungkan kembali bahwa Tuhan pun telah terlebih dahulu memberikan penghargaan kepada kita. Penghargaan yang sama tidak layak kita untuk terima.
Tuhan memberikan kita penebusan untuk menjadikan kita anak-anaknya. Kristus menjadikan bagian yang sangat mulia, tetapi diberikan kepada orang-orang yang hina seperti kita. Anugerah dipimpin oleh Roh Kudus pun adalah anugerah yang demikian besarnya sehingga kita boleh dipimpin dalam kebenaran dan kesucian hari demi hari. Firman Tuhan pun merupakan anugerah yang ilahi dan sempurna. Siapa yang dalam hidup boleh menerima bimbingan dari Allah? Siapakah manusia berdosa yang boleh mengenal Allah yang suci melalui firman-Nya? Meskipun kita tidak layak menerima satupun hal-hal tersebut, tetapi Tuhan memberikan kepada kita. Akankah kita menghina Dia dengan tidak memberikan hormat kita kepada Dia? Yang ketiga, apakah yang sebenarnya menjadi kegagalan Eli dan anak-anaknya? Apakah yang dimaksud dengan tidak menghormati Tuhan? Hal yang utama adalah karena Eli dan anak-anaknya melihat keuntungan pribadi, baik makanan, kesenangan, ataupun kekuasaan sebagai sesuatu yang bisa dikais dari pekerjaan melayani Tuhan. Mereka tidak melihat dedikasi dan pengorbanan, tetapi keuntungan dan kenikmatan dalam melayani. Bahkan ketika kaum Eli sudah disingkirkan pun tetap ada keturunannya yang mengemis, meminta dijadikan imam dengan tujuan supaya bisa makan. Hamba Tuhan yang bergelimang harta, hidup mewah, hidup seenaknya, bermalas-malasan, mencari kekuasaan dan pengaruh, akan mendapatkan hukuman yang sama seperti keluarga Eli mendapatkan hukuman. Keadaan korup dari imam sampai sekarang masih terdapat di gereja. Pendeta-pendeta yang menikmati perpuluhan hingga miliaran rupiah, bahkan lebih, mereka akan mendapat celaka yang sangat besar. Perpuluhan tidak seharusnya dikuasai oleh hamba Tuhan. Keserakahan membuat begitu banyak hamba Tuhan menipu jemaatnya demi keuntungan kantong sendiri. Keempat, jika demikian, apakah yang dimaksud dengan menghormati Tuhan? Menghormati Tuhan berarti mentaati perintahnya dengan jujur dan murni, karena kita mengasihi Tuhan. 2. Menghormati Tuhan berarti tidak datang melayani Dia untuk suatu keuntungan pribadi. Ada yang ingin menjadi bendahara di tengah longgarnya pengawasan gereja untuk bisa menipu uang jemaat. Ada yang ingin menjadi hamba Tuhan untuk bisa memonopoli sekelompok orang dan menjadikan mereka pengikutnya. Ada yang ingin melayani karena ingin menonjolkan diri. Semua ini bisa terjadi karena tidak ada perasaan hormat kepada Allah yang mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga, menghormati Tuhan berarti menyadari bahwa saya sedang berjalan di depan dan Tuhan mengawasi di belakang. Mari kita membuka Kejadian 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Setiap langkah yang saya jalankan adalah untuk mendapatkan persetujuan dari Allah yang sedang mengawasi di belakang. Setiap jalan yang saya ambil adalah karena Allah mengawasi, mengarahkan saya ke sana. Tetapi jika kita tidak sadar bahwa Allah adalah yang mengawasi, yang akan memberikan penilaian, dan yang akan menuntut pertanggungjawaban, maka kita tidak mungkin mempunyai perasaan hormat kepada Dia. Yang keempat, menghormati Tuhan berarti menganggap diperkenankan Tuhan lebih penting daripada diperkenankan manusia. Siapa yang masih senang pujian manusia, hormat manusia, dan siapa yang masih lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah adalah orang-orang yang gagal menghormati Tuhan. Setelah kita mengikuti Tuhan dengan setia, akan ada saatnya di mana memuaskan hati Tuhan akan berkonflik dengan memuaskan hati manusia. Manakah yang akan lebih kita pilih kalau konflik itu tiba? Akankah aku cari kesenangan manusia? Jika ya, maka aku bukan hamba Kristus. Mari kita juga membaca Galatia 1 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Marilah kita bersama-sama memohon supaya Tuhan membentuk hati kita dengan merenungkan beberapa pertanyaan ini. Sudahkah kita sadar bahwa Tuhan mengamati seluruh langkah kita? Sudahkah kita dengan sukacita, dengan damai menginginkan Tuhan terus mengamati seluruh langkah kita? Atau kita lebih suka
kalau Dia pergi saja dan membiarkan kita berjalan sesuka kita. Yang kedua, jika menyenangkan Tuhan ternyata bertentangan dengan tuntutan manusia, manakah yang kita pilih untuk disenangkan, Tuhankah atau manusia?